tentu ibu-ibu polisi semua. Pak Arisman ini yang saya suka dicap gubernurnya Podomoro katanya, sampai tulis satu majalah. Tapi saya bercerita, saya juga mengerti bagaimana sulitnya pengusaha sebetulnya. Kita selama ini banyak sekali meminta CSR. Nah, CSR itu sebetulnya menyulitkan pengusaha menyusun pembukuan. Di dalam undang-undang kita, CSR itu ditaruh sesudah pajak, bukan sebelum pajak. Dan dibatasi hanya boleh 3%. Kita bisa bayangkan kalau dia nyumbangnya berapa, misalnya katakanlah 30 miliar gitu ya, mereka bisa dianggap punya keuntungan berapa? 3 triliun. Mati bayar pajak. Lalu begitu saya masuk ke DKI, saya ciptakan ini menjadi kewajiban tambahan. Jadi ini semua kewajiban ini. Kita hitung aset, berapa serah terima ke DKI, baru kita bantukan. Sehingga ini mengurangi pajak mereka juga. Ini jadi bukan CSR. CSR-nya setengah-setengah lah. Kalau gusur-gusur sedikit ada CSR-nya. Karena itu pembukuannya agak repot. Nah tentu kami nyambut baik. Ini nggak baik-baik hati banget juga loh Pak Marudi kita taruh di sini. Karena saya tinggalnya sebelah. Tadi saya mau tadi saya bilang sama ajudan, stop. Kita lewat tangga sini aja naik. Lebih cepet. Jangan Pak, kata jangan Pak. Terus saya lihat, udah ada kawat duri, kau nyangkut repot juga. Tadi saya udah mau merangkak lewat sini gitu dah. Karena saya tahu pasti Pak Kapolda semua ada di gedung ini kan. Tiba-tiba aku muncul aja dia tembok. Ngapain lewat situ? Kata jangan Pak. Ya betul udah agak tua juga janganlah. Kadang-kadang kita ini lupa tua juga Pak. Dia tembok segini masih berani langkah. Nah kami memang akan merapikan seluruh waduk fluid. Jadi waduk fluid itu betul-betul biru, air dan hijau. Dan kita akan membuat tanggul tambahan 1,8 km tutup sampai ke Nizam Zaman. Dan kami akan punya tanah 10 hektar kira-kira. Nah 10 hektar ini kita akan bangun super blok. Ya mirip-mirip Green Bay lah kira-kira kita bikin. Tapi bawahnya bukan mall, bawahnya itu gudang ikan. Supaya nanti diajak makan lagi deh Pak Marudi, makan lagi di Susi Masa. Tadi hukumannya 10 kali traktir tuh Pak. 10 kali deh traktirnya. Itu kita bikin, nanti bawahnya tetap nyambungan gudang itu, atasnya mungkin 2 lantai saya mau bikin untuk PKL, kuliner. Tentu nggak pakai AC lah, belum. Nah atasnya itu adalah apartemen yang ukuran 36. Tapi ini apartemen versi untuk rusun, hanya bayar biaya rawat 15.000 per hari. Makanya harus ketat, kalau nggak dijual 15 juta dibeli orang. Lama-lama 1 miliar dibeli orang, kalau bisa tukar nama. Nah, jadi kita harapkan para anggota polisi air juga bisa tinggal di sana sama keluarganya. Supaya kerjanya kan tidak jauh. Biasa laki-laki cuma kelihatannya hebat doang, kalau pulang di rumah nggak ada nyonya juga pusing juga sudah. Cuma lagi sama teman-teman aja hebat. Tapi kalau ujung-ujung pulang ke rumah tetap butuh beda gitu memang. Nah saya kira anggota kalau semua tinggalnya dekat, pulang ketemu keluarga, nah kita bisa bikin aja perwira misalnya ukurannya 72, 2 unit digabung. Nanti bisa kita atur 36 dia 72. Nah kita akan bangun banyak sekali tanah-tanah TNI Polri. Konsepnya itu memang kewajiban pengembang, jadi cepat. Kita hitung-hitungan, dan saya ingin semua aparat itu sama keluarga itu tinggal di ibu kota sebetulnya. Termasuk konsep kami ingin para profesional itu ditarik balik tinggal di ibu kota. Nah makanya bekas nanti Wisma Atlet kita bangun banyak apartemen itu. Jadi yang profesional kita punya teman-teman banyak sekali. Teman saya itu nggak mampu beli rumah di Jakarta. Tadi lupa deh itu ada namanya juga Pak. Jadi ini tidak mampu balik ke Jakarta, dia tinggal di luar, tapi kerja di Jakarta. Uangnya habis sewa mobil, kredit, atau habis di waktu. Nah keluarga juga kurang baik, kurang produktif. Suami istri kerja ngabisin waktu di jalan 4 jam, 5 jam. Anak juga masih kecil,
Nah, alangkah baiknya kalau dia bisa tinggal di tengah ibu kota dengan biaya sewa, istilahnya apartemen harga kos. Kalau 2,5 juta mah sewa apartemen bulanan, nggak perlu bayar 6 bulan, pasti mampu. Nah, ini yang mau kami lakukan, sehingga dia duitnya bisa pakai beli rumah-rumah di pinggiran. Nanti ke depan orang juga nggak keberatan tinggal di Kerawang, tinggal di Rengas Dengklok, selama kereta apinya baik, Bogor. Nah, kami mulai lakukan misalnya dari Tangerang, Bogor, nanti Bekasi, Depok. Kami ingin busnya bayar satu harga saja 3,5 Transjakarta. Bila perlu kami lagi rancang, sebetulnya saya pengen naik bus itu gratis. Baru membuat orang pengen taruh motor. Nah, karena itu di tengah kota Jakarta, kalau di dunia yang lain yang maju, hak and right itu di pinggir kota. Tapi saya kira kadang-kadang orang Jakarta agak aneh juga. Dia tetap mau naik motor gitu, naik mobil. Tapi macet baru mikir, aduh alangkah enak kalau saya parkir. Makanya salah satu yang kami mau bangun adalah di bawah Monas. Jadi Monas akan jadi tempat parkir dan PKL juga. Jadi orang bisa parkir di situ. Jadi di tengah itu nggak boleh lagi ada motor. Nah, ini kira-kira konsep inilah yang akan kami bawa. Kita akan terus bangun, barak-barak TNI Polri kita akan ubah jadi apartemen-apartemen. Ya kan, saya kan bukan uang saya, Bapak Ibu-Ibu. Ini uang kiri kanan aja. Kita hemat, dan di sini juga, ini bukan mau buka rahasia gitu ya. Mau nenggalamin Jakarta itu gampang sekali nenggalamin istana. Jebolin aja ini waduk fluid, pompanya, selesai. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu awal 2015 saya marah-marah sama PLN. Kerendam kok. PLN sengaja matikan aliran listrik di sini. Dia matikan 1,5 jam. Saya marah betul. Lalu dia naik 1,8 meter. Sunter, Ancol semua langsung tenggelam. Pompanya kerendam. Trafonya semua. Begitu ini dihidupkan, ini narik air sudah nggak bisa. Kan air datang begitu banyak. Begitu sini mulai kering, yang di sunternya nggak bisa hidup. Ancol nggak bisa hidup. Karena pompa masih nunggu. Ini saya katakan sabotase, karena saya diketawain. Kenapa saya katakan sabotase? Adalah, saya nggak mau sebut, beberapa orang telepon saya. Minta saya tanda tanganin surat siaga darurat banjir. Kalau itu saya tanda tangan, berarti yang nanganin banjir bisa keluarkan uang 57 miliar untuk bantuan-bantuan yang nggak bisa kita lacak sebetulnya. Saya bilang nggak bisa. Makanya saya mulai melihat orang sekarang mulai bukan cuma kaget yang jahat-jahat ini. Dia berpikir kenapa Jakarta kok banjirnya nggak lama gitu. Saya sudah ngomong berkali-kali. Jakarta itu nggak bahkan banjir lebih dari 1 hari. Begitu hujan turun, kalau kebetulan ada rob lagi pasang, tunggu rob 7 jam turun, selesai genangan itu. Kecuali orang memang sengaja nyumbatin. Nah, kalau dia genangan bawah, tinggal kirim rumah pompa. Nggak ada alasan. Jakarta ada 13 sungai utama, ada 1086 saluran penghubung. Dan saluran penghubung ini ditutupin, hampir semua tertutup. Oleh bangunan liar, oleh sampah, macam-macam. Nah, dulu diswastakan yang kerja, triliunan tiap tahun. Sekarang kami ambil alih sendiri, beli alat berat sendiri, bok karpet sendiri, truk sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat truk-truk sampah kami, truk PU kami, wah keren-keren semua, bagus-bagus semua. Bahkan di kelurahan itu pakai pickup Hilux semua. Kita nggak ada lagi main yang jelek. Dan kontrak servis dengan ATPM. Jadi semua kita kerjakan, nggak bisa main sepapat juga. Kita pasang GPS juga. Masih ada yang main lah, karena memang perumahan kadang-kadang memang suka nyogok kita. Kita bayar RW-nya mahal, kalau lagi mau tegur Pak Yusri. Kita bayar DPM, bayar sampah mahal. Yang ngambil sampah tuh truk sampah kita, teman. Terus minta yang paling bagus lagi, jangan bocor dong, rumah PM masa bocor. Terus disogok tuh sopirnya, saya udah kasih uang. Makanya sopir truk sampah kami ada yang punya istri 3. Bukan ngajar kan? Kalah Pak Kapolda, ini gak usah kalah uang, kalah nyali. Ini kalah nyali aja. Ini nyali 3. Wah ini masalah ini. Enggak mungkin. Saya udah tahu kok, beda kok. Kalau udah ada yang PSD, ini namanya ada otak, ada otot,
ada nyali. Kalau saya otak saya masih pas-pas aja, ya otot juga lumayan pas-pas lah. Nyali saya juga sebenarnya nggak ada, nyalinya tuh di Pak Kapolda. Pak Primat. Kita ini kan istiqomah Bu, jangan takut Bu. Nah, saya nggak bawa. Kadang suami takut istri kalau di rumah saja. Nah ini terakhir, karena saya mau latihan stand up comedy gitu. Saya cuma minta Pak Kapolda kalau ada acara-acara menjelang pilkada tahun depan, jangan bikin acara bersama. Karena nanti Pak Kapolda dipanggil Panwaslu nanti. Kalau kampanye bahaya nih. Ini cerita, ibu-ibu, saya cerita karena saya nggak bawa ibu. Maksud saya ini hati-hati, ini cerita di Tiongkok kuno dulu. Ada petani yang punya keledai, masih bajak. Satu hari kejadian lah, istrinya disepak mati oleh si keledai. Orang Tiongkok kan kuburnya lama kan, orang turunan Cina kan. Ya datanglah ibu-ibu ngelayat, terus ngangguk-ngangguk, ngomong, terus datang bapak-bapak, terus si petani geleng-geleng. Nah habis sampai penguburan, si anak-anaknya bingung, Pak, emangnya tante-tante itu ngomong apa, ayi-ayi itu ngomong apa? Saya bapak ngangguk-ngangguk enggak, dia bilang ikhlaskan, ini memang sudah takdir, mamamu meninggal, dia ya. Terus yang bapak-bapak ngomong apa, yang om-om itu? Mereka bilang begini, keledainya mau dijual enggak? Jadi rata-rata pengen beli keledai mau nyepak bininya. Ini tahu siapa ini? Pak Kapolda, yang lain jangan macam-macam ya. Karena saya lagi membiarkan keledai di rumah itu. Kita punya sepasang keledai Pak, dari Kuwait dikirim. Namanya Dul dan Fitri. Nah saya ngarap dia bisa beranak itu. Mungkin laku dijual itu keledai. Terima kasih Pak.